عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدن الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفلح ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل
أدعوك آمل يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أجر اللهم قبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau-beliau dalam mendapatkan nikmat yang sangat besar, dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan tidak bosan-bosannya kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sampai detik ini masih diberi kesempatan, kesehatan dan kesempatan bisa hadir di pengajian Danggar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita mendapatkan barokah, nikmat, rahmat dari Allah, khususnya ilmu pengetahuan yang diridhoi oleh Allah. Kita dapat mengamalkan, hasilnya nanti kita terima di sisinya di akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan membawakan ayat Al-Quran firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261, kaitannya dengan hamba-hamba Allah yang berjuang sampai mengeluarkan sebagian hartanya berinfak dalam membela agama Allah. Di sini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum
fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-ayat, sadaqallahul azim. Ini terjemahan bebasnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaannya orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fisabilillah, dalam jalan menuju Allah, ridha Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena menginfakkan sebagian hartanya di dalam jalan menuju ridha Allah. Kama salihabbatin, itu bagaikan seperti setunggal benih, biji benih, bagaikan satu benih ambatat sab'a sanabila, yang bisa menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai itu berbuah menukul 100 buah, 100 biji ya. Bukan hanya itu, sebetulnya Allahu yudha'ifu liman yasha. Adapun Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah zat yang maha luas dan maha mengetahui. Jadi di sini keistimewaannya orang yang bisa membagi sebagian hartanya kalau dapat amanat rezeki dari Allah, kemudian sebagian diinfakkan untuk jalan menuju itu Allah. Misalnya membantu tempat-tempat ibadah seperti mushola, masjid, madrasah, tempat yatim piatu, memang niatnya untuk mencari ridha Allah. Ini perumpamaannya bagaikan satu benih, satu biji benih yang ditanam bisa menumbuhkan 7 tangkai. Tiap satu tangkai itu isinya 100 buah ya. Jadi kalau satu bisa akan mendapatkan balasan dari Allah 700 itu. Katakanlah ₹1 begitu diinfakkan untuk jalan menuju ridha Allah, mendapatkan ₹100 kan gitu. Kali 7 berarti ₹700. ₹1 oleh Allah akan dibalas ₹700. Kalau 1 juta berarti 700 juta. Itu nominal ya. Ini sebetulnya kaitannya dengan substansi daripada sedekah yang dikeluarkan. Itu pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang betul-betul menginfakkan lillahi ta'ala. Tetapi juga tidak hanya terbatas 700, kalau 100, kalau ₹1 jadi akan tumbuh 700 atau akan dibalas oleh Allah Ta'ala 700. Allah Ta'ala dawuh wallahu yudha'ifu liman yasha. Mungkin juga karena Allah tahu kepada niatnya orang itu, dan harta yang dikeluarkan itu, yang diinfakkan itu hakikatnya harta yang halalan thayyiban mubarakah, halal berkah namanya. Bisa juga bukan hanya 700, bisa berlipat ganda, bisa juga
2 kali, 702 kali, bisa juga 3 kali. Karena bahasanya itu wallahu yudhaifu liman yasha. Allah yang punya peran mutlak, punya kehendak mutlak, bisa melipat gandakan infak yang dia keluarkan untuk jalan menuju ridho Allah. Di sini luar biasa ya, Allah Ta'ala memberi balasan kepada hambanya yang betul-betul niat lillahi ta'ala, terutama menginfakkan sebagian yang dia terima amanat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada pantangannya. Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yudhi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada imbalan balik dari Allah, pahala ganjaran yang sangat besar. Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan menuju Allah, kemudian dia tidak mengikut sertakan dengan infak yang dikeluarkan sebagai manan, ujiannya, wala ada, dan tidak menyakiti orang yang menerima. Lahum ajruhum, bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala dari inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan dia tidak akan mendapatkan rasa takut, wala hum yahzanun, dan juga tidak akan mendapatkan susah. Jadi serba tenang dia, segar bugar, hatinya jembar. Tapi infak yang dikeluarkan itu betul-betul lillahi ta'ala, tidak diikut sertakan dengan ocehan-ocehan, diumil-umil karena bisa memberi sebagian ke suatu tempat lalu diomongkan diumili dengan ucapan yang menyakitkan itu, umpama itu, naudzubillah min dzalik. Walhasil memang dia ikhlas lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini firman Allah dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 262 ya. 262. Lalu juga Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan pemberian maaf dan maghfirah, memberi maaf ya, itu lebih baik daripada sedekah, sementara dia mengikut sertakan sedekah yang dikeluarkan, infak yang dikeluarkan dengan membuat membuat loro orang yang menerima. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu maha kaya, halim tur ares, bijak itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dilarang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan sedekah-sedekah kalian itu bil manni, dengan umilannya, wal adha, dan ucapan tindakan yang membuat orang itu hatinya tidak enak, menyakitkan dah.
Memang di akhir seperti sekarang untuk beramal ikhlas itu salah satu problem yang sangat besar itu bagi individu-individu itu di zaman akhir seperti itu. Makanya sering-sering baca firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261, 262, 263 supaya lebih berhati-hati di dalam beramal itu. Ya mohon maaf ini saya pernah pengalaman tahu orang itu mengeluarkan sebagian hartanya, mintanya itu harus dipublikasikan. Ya kalau statusnya zakat itu wajib soalnya. Itu ada baiknya itu supaya ditiru oleh orang lain. Tetapi kalau sedekah biasa, infak biasa, yang paling utama itu kalau mau cari pahala ya sebisa mungkin, kecuali orang yang menerima itu dia amanah atau memang istilahnya tidak direpotkan oleh orang yang berinfak maksudnya. Lebih-lebih lewat pemerintah, bantuan dari pemerintah itu kadang-kadang belum menerima harus buat laporan dulu. Itu bukan salah lagi, tapi memang gimana ya, saya tidak bisa manajemen ekonominya, tidak mudeng saya. Misalnya begini, saya dilapori ibu-ibu PKK soalnya. Ibu-ibu PKK itu di kampung itu akan dapat bantuan 500.000 apa 750.000 apa 1 juta gitu. Tapi nota kwitansi, nota kegiatan itu harus masuk dulu. Coba itu saya sendiri manajemen ekonomi begitu itu tidak mudeng, tapi kalau statusnya hibah itu sebetulnya ngono ya ngono ning ojo ngono kudune kan gitu ya. Nah ini pemerintah itu yang memang mereka itu tidak melalui jalur agama itu. Maunya cuma ingin formalitas supaya pertanggungan jawabnya sudah cetok gitu loh. Tapi kan belum diapa-apakan dan belum diterimakan duitnya. Tapi harus membuat laporan pertanggungan jawab sebelum duit diterima. Misalnya saya ketua PKK dapat dari kelurahan, nah, lewat kelurahan maksud saya, dari pemerintah kota Surakarta lewat dari kedua. Nah, pihak kelurahan itu minta kepada saya supaya saya bikin catatan-catatan kegiatan saya yang beli teh, beli snack. Ya pokoknya walhasil uang 500 apa 1 juta itu harus ada pertanggungan jawabnya dulu sebelum duit ditompok. Jadi itu merekayasa itu sebetulnya. Ini yang saya maksud di situ, walaupun ada baiknya, tapi memang kelihatannya itu suloyo dengan manajemen ekonomi halalan thayyibah. Soalnya manajemen ekonomi dunia, apalagi dengan pemerintah. Padahal katanya statusnya bantuan hibah itu. Ini kalau yang akan menerima itu merasa tidak enak, masuk dalam ayat ini. Di sini lumala yudhi'una ma anfaqu mandan wala ada. Jangan membuat orang yang menerima itu merasa
tidak enak hatinya. Perasaannya kan tidak enak sekali itu. Tapi sekali lagi kalau memang banyak yang tidak tahu agama masalahnya. Yang saya sering kritik itu pemerintah itu misalnya begini. Ini omong-omong soalnya supaya kita tahu bahwa itu kurang pas dengan Quran gitu loh. Ini depak loh. Bukan lembaga Kesra atau yang lain, yang itu depak. Ada aturan pondok pesantren akan dapat bantuan rusunawa, gitu. Tapi syaratnya satu, harus punya tanah minimal seluas 1.800 meter coba. Dan syarat-syarat banyak, tapi yang pokok itu. Ini pernah saya sampaikan di forum dialog dengan UIN itu di Kartosuro. Ya rektornya ngedomblong juga. Karena banyak kiai-kiainya juga, saya ungkap Qur'annya soalnya. Kalau pondok itu punya tanah 1.800 di kota loh. Kan pondok kaya itu. Bukan pondok miskin itu. Qur'annya kan begini, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Terutama itu. Sedekah itu diberi kepada orang yang tidak punya. Kalau pondok kaya kok dibantu? Maksud saya, bantu saja kepada pondok yang miskin. Maksudnya pondok yang tidak punya tanah luas itu. Nah, gimana ya, jangan rusunawa loh, cakar langit loh. Karena kecil, ya di tingkat setinggi 25 tingkat kan malah bagus gitu dah. Nah, kalau mau ngepaskan dengan Quran, depak lah itu. Kenapa saya sampaikan di sini? Ya supaya didengar oleh masyarakat Muslim. Dikira firman Allah itu cuma dibaca tok, ya diamalkan, ya dipraktekkan maksud saya. Kecuali syarat yang lain banyak itu. Jadi saya punya pondok akan dapat rusunawa tingkat 2 apa tingkat 3 itu. Berapa kamar gitu ya. Kalau satu tingkat itu lantai bawah 15, lantai 2 15, lantai 3 15, kan 45 kamar kan gitu misalnya. Tapi syaratnya harus punya tanah seluas 1.800 meter minimal loh. Jadi itu mau bantu pondok yang sudah kaya gitu lah. Kalau di kota 1.000 itu kaya, kalau di kota puluhan miliar itu kalau di kota. Ya kalau di desa tidak masalah. Di desa ada pondok luasnya tanahnya 1 hektar, belinya cuma 50 juta misalnya, tidak masalah. Kalau di kota Solo kapan dapat bantuan rusunawa? Ya tidak akan dapat, harus punya 1.800 minimal loh. Ya saya mungkin itu kapan dapat bantuan? Ya tidak apa-apa, punya tanah 200 meter aja, menggeh di kota loh. Bukan begitu, ini pemerintah loh, ini depak loh, Departemen Agama loh, pusat loh, menteri itu. Sampai sekarang masih ada mungkin yang namanya, kecuali memang harus banyak santrinya, minimal 500 personel santrinya. Iya, kalau masalah urusan santrinya monggo, tapi kalau yang berkaitan dengan fasilitas tempat, kalau di kota ya berarti itu pondok kaya, tidak usah dibantu dong. Yang harus dibantu pondok yang tidak punya tanah itu, belikan tanah maksud saya gitu. Namanya saja bantu, tidak terus malah intervensi, bantu kamu begini begitu. Itu bukan, itu kalau masuk kalimat manawala ada kan gawat itu. Umpama diumili dan dilarani hatinya yang nerima maksudnya kan elek itu, tidak manfaat itu. Di akhirat maksud saya, infak yang seperti itu tidak ada pahalanya dari Allah, kan begitu. Muspro. Nah, kenapa saya ungkap di sini ya, kita supaya tahu
Karena kita ngaji nih, baca Quran. Ini Quran firman Allah, lebih-lebih kaitannya dengan kita bisanya itu berbuat semampu kita. Tapi mohon maaf ya, kadang-kadang juga belum tentu kalau berhadapan dengan Allah itu orang kaya itu pahalanya lebih banyak dengan orang yang tidak punya menggeh-menggeh tapi masih berjuang karena hatinya mau bantu. Katakanlah serupiah tapi ikhlas kan gitu. Miliaran tapi tidak ikhlas kan substansinya di bawah yang miliaran. Nah, yang di bawah yang rupiah itu. Qurannya harus dibaca. Surah Al-Baqarah ayat 261 262. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebetulnya kalau urusan berinfak atau beramal melalui materi itu tidak fokus ke itu, ke materi maksudnya. Kalau orang mau bersedekah, beramal baik, kenapa perlu diungkapkan secara terbuka supaya kita tidak terbelenggu harus kaya, harus punya duit, bukan begitu. Ini cari pahala maksud saya. Nabi mengatakan begini, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang memang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang punya ilmu, ya bersedekah kepada halayak dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa yang punya kekuatan, tenaga dan pikiran, kebetulan ilmu tak punya, harta tak punya, tapi ngerigen bisa gitu. Ya ngerigen ke aja supaya ada pahalanya berupa sedekah. Orang yang punya nikmat dari Allah mendapatkan nikmat dari Allah. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, tapi tenaga dan pikiran ada. Gunakan itu tenaga dan pikiran untuk bersedekah kepada halayak orang, tetangga, teman, handai tolan, siapa saja. Yang penting fisabilillah, niat menuju ridha Allah, kan begitu. Jadi tidak harus bersedekah itu harus materi, tidak. Materi bagus, ilmu juga bagus, tenaga dan pikiran bagus. Menurut Nabi begitu. Pilihannya kita banyak, bukan cuma harta saja. Ya ilmu, ya kekuatan, pikiran, tenaga bisa digunakan untuk mendapatkan pahala besar dari Allah, beramal menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga datang ke sini niat beramal, mencari ilmu, maksudnya masuk dalam kategori orang bersedekah juga, karena menggunakan kesempatan yang Allah berikan sehat, terus untuk menimba ilmu pengetahuan supaya bisa di dalam mengamalkan dawuhnya Gusti Allah itu bisa lebih akurat dan sah secara syariat. Itu pahala besar. Bahkan orang menuju ke tempat ibadah mencari ilmu itu, andai kata dia dengan Allah dipanggil di perjalanan itu, syahid itu. Orang yang menuju tempat thalabul ilmi, mau datang ke majelis taklim mencari ilmu, di perjalanan kebetulan oleh Allah dipanggil meninggal dunia, bahasa lebih. Oh itu malah syahid itu. Jadi syahid itu bukan hanya
harus mengangkat pedang membunuh orang kafir, bukan hanya itu. Ya, orang yang menuju ke tempat di mana di situ ada ilmu pengetahuan, kemudian awake dhewe niatnya ke sana, itu andai kata di perjalanan ada persoalan sampai mati, itu malah syahid malah. Jadi luar biasa itu pemberian Allah kepada hambanya yang beragama Islam, terutama di dalam menggunakan kesempatan mencari ilmunya Allah. Andai kata di perjalanan ada rintangan, dia pahalanya sangat besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian banyak pilihan yang akan kita tempuh untuk mendapatkan pahala, bukan hanya harta dan ilmu, tapi juga itu tadi kesempatan dan tenaga pikiran kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah lewat tenaga dan pikiran. Ya, bantu sanak famili, rigenan-rigenan apa yang sekiranya lebih bermanfaat untuk kesehariannya atau untuk waktu yang akan datang. Ini saran-saran dari saudara yang punya ide-ide yang paling bagus, itu sangat bermanfaat itu kalau diamalkan sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan tadi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Ya, kalau punya ketiga-tiganya hebat itu. Harta punya, ilmu punya, malah pola pikirnya bagus, untuk tenaga dan pikiran digunakan untuk andai tolan tenaga pikiran untuk bantu teman dan tetangga. Wah, luar biasa itu. Allah Ta'ala memberi pahala berlipat ganda kepada hambanya. Bukan hanya kalau tadi berinfak dilipat gandakan 700, lebih dari situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, apa katanya Gusti Allah ya? Bukan hanya nominal tertentu, tapi Allah memberi peluang besar kepada siapa saja yang berjuang untuk fisabilillah namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sampai-sampai juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, andai kata ini tadi yang disebut 3 ya, harta, ilmu, dan kekuatan. Tapi kalau istilah sedekah itu tambah luas sebetulnya, bukan hanya ketiga poin tadi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, tabassumuka bi wajhi ahika laka sedekah. Senyum kamu di teman kamu, di depan kamu, teman kamu, senyum kamu pada teman kamu, itu sedekah itu. Artinya ketemu saudara wajahnya berseri-seri ya, tidak merengut itu. Tapi teman-teman itu melihat kita tambah senang, hatinya tambah gembira, nah, itu dapat pahala dari Allah, bukan cuma masalah harta saja. Di sini keistimewaan yang didapatkan oleh umat Muhammad termasuk kita semua. Jadi kesempatan yang akan kita terima itu, kalau kiai saya bilang cari surga itu tidak harus ke luar negeri, di tetangga itu surga juga. Maksudnya di leperan di tetangga kita itu surga juga. Cari pahala maksudnya. Cari surga itu tidak harus berangkat ke tempat yang jauh-jauh. Di depan rumah saya juga itu surga. Tinggal kita itu interaksi kita dengan tetangga bagaimana. Kalau bisa menguntungkan satu dengan yang lain, saling memberi manfaat,
itu masuk pada kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini ajaran Islam itu universal ya, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Di sini sangat luas jangkauannya yang akan diterima oleh hamba Allah umat Muhammad untuk mendapatkan nikmat dari awal sampai akhir. Diberi kesempatan oleh Allah, tinggal kita itu mau menuju ridho Allah atau tidak, kan gitu saja. Makanya kehidupan itu oleh Allah Ta'ala, bahasa Qur'annya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala memberi kehidupan pada kita itu statusnya ujian dari Allah. Cuman siapa mampu menjawab ujian yang Allah lontarkan kepada hambanya, termasuk kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberi ujian kepada kalian, siapa di antara kalian mempunyai amal terbaik menurut Allah, kan gitu saja. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam harus bangga karena oleh Allah Ta'ala diberi banyak fasilitas. Iya, sampai-sampai diprotes oleh umatnya Nabi Musa karena umat Muhammad itu pekerjaannya sedikit tapi pahalanya banyak gitu. Kalau umat-umatnya Nabi yang lain itu mungkin lebih berat itu. Tapi kalau umat Muhammad hanya senyum saja dapat pahala. Tidak usah mengeluarkan apa-apa, tinggal senyum saja. Itu kepepetnya begitu. Jadi apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu sangat luas jangkauannya, bukan hanya bermanfaat untuk person masing-masing kita, tetapi juga bisa jemaah, bisa itu. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai akhirat itu. Sampai akhirat. Kalau di sini Allah mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu bisa meluas, menjangkau segala sesuatu. Ada lagi inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, ya diri kita itu punya keinginan supaya bisa berbuat baik. Itu rahmat Allah qaribum minal. Rahmat itu kan kasih sayang. Dicintai, maksudnya dicintai oleh Allah. Ya, kecintaan Allah itu kepada orang-orang yang berbuat baik itu dekat. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sedikit ini uraian, tapi sebetulnya sudah padat ini. Sampai-sampai saya cerita tempo hari, kalau tidak salah ada ulama setiap hari itu menjadwal pokoknya harus ada tambahan ilmu, satu macam ilmu saja, jangan dua, tidak boleh, apalagi tiga. Sementara kita itu tiap hari dapat ilmu bermacam-macam, lebih-lebih buka Google itu, ya ilmunya yang elek banyak, yang bagus banyak, yang berkelir-kelir itu banyak. Artinya tidak satu ilmu saja, banyak yang akan kita terima dalam kesempatan. Tinggal kita itu mau menangkap pemberian Allah itu dengan positif atau tidak. Sebetulnya di situ yang perlu diperhatikan oleh diri kita masing-masing, bagaimana bisa menangkap pemberian Allah itu dengan hati yang tulus,
kemudian dibalas apa yang Allah turunkan pada kita, terutama diri kita. Pertama, oleh Allah diberi kesehatan, ini diberi nikmat rasa, punya rasa. Soalnya kalau nikmat rasanya dicabut itu semua pahit kok. Tidak usah repot-repot, pilek saja sudah tidak enak makan, tidak enak minum, pilek saja itu. Apalagi penyakit lain. Ini gambaran sekilas dalam rangka kita mendapatkan peluang dari Allah, khususnya rahmat yang Allah berikan kepada kita, bisa kita tangkap dengan hati yang tulus, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga peran kita itu bermanfaat juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga terutama keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita bisa menerima apa yang ada pada diri kita, saling menguntungkan. Kalau bahasa yang lebih umum itu saling menguntungkan satu dengan yang lain. Saya kira itu sedikit, mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.